سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dengan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di rumah Allah yang suci ini dalam rangka mengenal ajaran agama yang kita cintai ini. Kemudian salawat serta salam buat Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan segala tuntunan kepada umatnya, baik di kala waktu senang maupun di kala waktu susah, baik di kala waktu berperang maupun di kala waktu damai. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami ucapkan terima kasih banyak kepada para donatur yang telah menyumbangkan sebagian dari rezekinya untuk terlaksananya dan terselenggaranya acara tabligh akbar kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada mereka yang telah ikut berpartisipasi di dalam menegakkan ajaran agama ini. Kemudian terima kasih juga mengucapkan pada Yayasan Al-Furqan beserta takmir Masjid Al-Furqan yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk dilaksanakannya acara ini di Masjid Al-Furqan. Kemudian juga terima kasih banyak kepada para instansi pemerintah yang telah memberikan kemudahan di dalam birokrasi,
untuk menyelenggarakan acara ini. Kemudian terima kasih banyak juga pada para ikhwan kami yang telah meluangkan waktunya, mengorbankan waktunya, yaitu para panitia penyelenggara yang telah bersusah payah dalam persiapkan dalam segala hal untuk terlaksananya acara tabligh akbar kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa berikan taufik dan inayah kepada mereka dan menjadikan mereka orang-orang yang berjuang dan berkorban di jalan Allah. Semoga juga Allah berikan taufik kepada mereka senantiasa untuk menunjukkan hal-hal yang baik bagi mereka di dalam masa depan umat nantinya. Pembahasan kita hari ini adalah satu masalah bukan khusus dalam sebuah negara, tapi sampai menjadi isu internasional, bahkan telah membawa isu tersebut kepada berbagai macam bentuk fitnah dan musibah, baik kerancuan di dalam mempergunakan istilah-istilah tersebut dan juga tuduhan-tuduhan yang menompleni fitnah tersebut. Maka oleh sebab itu pada hari ini kita menyelenggarakan membahas masalah yang menjadi pembahasan tak kalah pentingnya di dalam perjuangan umat Islam, yaitu masalah mengapa terorisme dikecam. Tujuan diselenggarakan acara ini, di sini kita sebutkan ada 3 tujuan. Pertama adalah sebagai jawaban terhadap tuduhan bahwa sebab lahirnya terorisme adalah karena kefanatikan kepada ajaran Islam. Karena sekarang ada orang yang menyebarkan atau memancing di air keruh bahwa terorisme ini lahir adalah gara-gara para pemuda menjalani ajaran Islam atau umat Islam menjalankan agama mereka secara murni. Ini adalah tuduhan bohong dan kita buktikan di dalam pembahasan kita nantinya bahwa sama sekali umat Islam yang menjalankan ajaran Islam secara benar tidak akan sama sekali menjadi seorang teroris. Kemudian yang bahkan Islam itu sendiri, ya, orang yang menuduh agama Islam sebagai teroris bertentangan dengan nama Islam itu sendiri. Islam artinya keselamatan. Bahkan di dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW maupun tujuan dibutuhnya Rasulullah SAW adalah untuk menebar kedamaian dan ketentraman di tengah umat manusia. Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad, kata Allah, kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Bahkan di dalam sejarah perjuangan Rasulullah SAW, ketika beliau mau berhijrah dan banyak lagi, beliau tidak mau menzalimi orang-orang kafir. Ya, demikian pula ketika beliau memiliki kekuatan, dan beliau menaklukkan Makkah, beliau tidak membunuh dan menghabisi orang-orang kafir. Bahkan beliau mengatakan, memberikan keamanan kepada orang-orang yang mau mengikuti dan tunduk mengikuti perintah Rasulullah SAW itu. Barang siapa menggalah dakwah Abi Sufyan, barang siapa yang masuk ke rumah Abi Sufyan, kata beliau, bahwa amin. Orang yang masuk ke rumah Abi Sufyan, dia aman, tidak akan diapa-apakan. Ya, dan orang yang meletakkan senjatanya, dia akan aman. Wa man alqa sayfahu aw alqa silah bahwa amin. Wa man awlaqa babahu wa amin. Barang siapa yang tetap di rumahnya bersembunyi
tidak ada apa-apa. Rasulullah SAW tidak sama sekali menghabisi orang-orang kafir saat itu. Ini rahmat dari Islam. Bahkan dalam salah satu perjuangan beliau, dakwah beliau kepada rakyat Taif, ketika beliau masih di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah, beliau dilempari dan disakiti oleh pemuda dan orang-orang Taif dan disuruh oleh tokoh-tokoh masyarakat Taif. Beliau keluar dari Taif dalam keadaan yaitu separuh sadar karena begitu ini dahsyatnya siksaan datang kepada beliau sampai beliau orang terpisah. Bahkan beliau katakan malam hari kita bertahun tahun beliau tidak sadar kecuali telah keluar dari Taif. Lalu Allah mengutus kepada beliau malaikat Jibril dengan membawa malaikat Jibal, itu malaikat yang dikerjakan Allah untuk melemparkan gunung kepada rakyat Taif. Lalu malaikat ini bersalam kepada Nabi SAW, lalu menawarkan, sesungguhnya Allah telah mengetahui apa yang dilakukan oleh kaummu kepadamu. Wahai Muhammad, apa yang kau kehendaki Allah menyuruhku untuk melakukannya? Apakah engkau setuju aku lemparkan dua gunung Mekah ini kepada rakyat Taif? Rasulullah SAW tidak mengatakan iya, tapi Rasul mengatakan ini arju ayyuhjallahu min aslab abain may yaqulullah wa la yushriku bi syai'a. Aku ini agar Allah mengeluarkan dari anak cucu mereka orang-orang yang tidak menyembah Allah, orang-orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya Rasulullah memiliki sifat-sifat apa yang ditunjukkan oleh orang tersebut, tentulah Rasulullah SAW akan mengatakan hancurkan mereka. Tapi Rasulullah SAW dengan rahmatnya tidak mau menghancurkan orang kafir. Mudah-mudahan dari anak mereka ada yang mau masuk Islam. Demikian pula peristiwa lain ketika Rasulullah SAW, ini bagaimana santunnya Rasulullah SAW kepada para musuhnya. Berapa orang Yahudi, ini diriwayatkan oleh Bukhari, masuk ingin menemui Rasulullah SAW. Lalu ketika masuk assalamu alaikum, yaitu doa untuk kecelakaan, mereka katakan semoga engkau ditimpa kebinasaan. Ini doa mereka kepada Rasulullah SAW. Lalu istri beliau mendengar, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menjawab, waalaikumul assalamu wa la'nah. Semua kalian ditimpa oleh kebinasaan dan laknat dari Allah. Ketika Rasulullah SAW mendengar kalimat Aisyah ini, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan hai Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ala tasma'u ma yaqulun. Tidak aku dengar apa yang mereka ucapkan ya Rasulullah. Maka qultu kata Rasulullah, wa'alaikum. Aku sudah jawab wa'alaikum, yaitu dari atas kalian. Jadi Rasulullah SAW dalam kalimat ini saja, dalam kalimat saja, Rasulullah SAW lebih pendek dari apa yang diucapkan oleh orang kafir. Aisyah yang menambah ucapannya wa'alaikumussalam wa la'nah, ditegur oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa bil amri kullih. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan. Inilah agama Islam. Kemudian tujuan kedua adalah sebagai utian nasihat kepada mereka-mereka yang menjadi bergabung ke dalam kelompok resmi yang mengatasnamakan aksi teror yang mereka lakukan sebagai jihad fisabilillah. Sebagai nasihat agar mereka mau kembali kepada al-haq, bahwa agama kita adalah agama yang mulia, tidak pernah menyuruh dengan tindakan-tindakan yang ngawur dan tindakan-tindakan yang tidak punya aturan. Inilah sebagai nasihat kepada mereka-mereka yang masih belum mau meninggalkan, yaitu doktrin-doktrin sesat tersebut, karena agama kita adalah nasihat kepada sabda Rasulullah SAW, ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Dan